Hai sahabat, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Saya harap sahabat dalam keadaan sehat selalu dan penuh dengan kebahagiaan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ada beberapa hal yang harus dicermati ketika seorang peternak ingin menghasilkan budidaya ikan nila yang besar dan gemuk. Antara lain yaitu pakan, pemilihan anakan dan cara perawatan. Secara umum ikan nila merupakan jenis ikan yang sangat mudah diternakkan, nyaris paling mudah di antara ikan air tawar sejenis. Meski mudah, namun jika salah langkah, maka hasil budidayanya tidak bisa maksimal. Apakah Anda pernah membayangkan bisa mendapatkan 250 juta dalam sekali panen dalam budidaya ikan nila? Sekarang, hasil panen berlimpah bukan lagi hanya impian. Hal itu dibuktikan oleh Bapak Nugroho, dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Apa sebenarnya kunci Bapak Nugroho untuk mendapatkan hasil panen ikan nila yang berlimpah? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Mari lanjut. Berikut adalah cara budidaya ikan nila supaya cepat besar dan mendapatkan hasil yang optimal. 1. Cara budidaya ikan nila dimulai dengan persiapan kolam. Cara budidaya ikan nila yang pertama yaitu dengan menyiapkan kolam yang baik. Dalam menyiapkan kolam, hal yang perlu diketahui yaitu syarat lokasi kolam ikan nila dan proses persiapan kolam. A. Syarat lokasi kolam ikan nila. Ikan nila paling baik tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, suhu kolam antara 27 sampai 30 derajat Celcius untuk kolam indukan, tidak perlu terlalu luas tapi harus cukup dalam. Dengan ketinggian sekitar 100 sampai 140 cm. B. Proses persiapan kolam. Setelah mengetahui syarat lokasi kolam ikan nila, dan Anda bisa memenuhi syarat tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memilih jenis kolam yang sesuai dengan preferensi Anda. Meski berbeda jenis kolam, Anda tetap harus mempersiapkan kolamnya. Berikut ini langkah-langkahnya. Sebelum diisi air, Anda perlu melakukan pengeringan kolam terlebih dahulu. Ini dilakukan 14 hari sebelum proses tebar bibit ikan. Tebarkan 150 kg GDM Same granule bioorganik pada 1 hektar lahan di 10 hari sebelum tebar bibit ikan nila, kemudian isi kolam dengan air hingga ketinggian 30 cm di 10 hari sebelum tebar bibit, larutkan 5 kg GDM Black Boss dengan air, kemudian masukkan ke dalam 1 hektar kolam, di 10 hari sebelum tebar bibit. Proses persiapan kolam dengan menggunakan produk GDM organik bertujuan untuk membantu mempersiapkan kolam agar nyaman dihuni oleh calon bibit ikan nila dan membantu memperbaiki kondisi kolam. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah menumbuhkan pakan alami untuk calon bibit ikan nila. Seleksi indukan nila yang baik. Sebelum membudidayakan ikan nila, maka Anda perlu menyeleksi indukan ikan nila yang baik. Berikut ini ciri-ciri indukan ikan nila betina dan jantan yang siap dipijahkan. A. Ciri-ciri indukan betina ikan nila yang baik, warnanya keabu-abuan. Ujung sirip ekor berwarna abu-abu, perutnya lebih besar dengan tubuh yang agak lembek. Nila betina memiliki 3 lubang di bagian belakangnya, yaitu lubang anus, urogenital, dan genital. Indukan betina yang baik dan siap dipijah adalah yang lubang saluran telurnya berwarna kemerahan, ukuran tubuhnya sedang, dengan bobot sekitar 100 gram ke atas. B. Ciri-ciri indukan jantan ikan nila yang baik. Warna yang lebih gelap daripada ikan betina, cenderung kehitaman, tidak cacat atau terluka, gesit dan bergerak lincah, warna merah di sirip punggungnya terlihat cerah, dan kedua lubang pada area belakangnya terlihat jelas dengan genital yang lebih menonjol, usianya sekitar 4-5 bulan dengan bobot sekitar 120-180 gram.
5. Proses pemijahan ikan nila. Setelah menyeleksi indukan yang baik, kini saatnya Anda untuk memulai proses pemijahan ikan nila. Berikut ini proses pemijahan ikan nila yang perlu Anda ketahui. Pemijahan ikan nila dilakukan dengan menebarkan indukan jantan dan betina ke kolam pijah bersama-sama. Perbandingannya adalah 1:3 dengan komposisi lebih banyak betina, beri pakan dan rawat seperti biasa. Pemijahan akan terjadi secara alami pada hari ke-7, ikan nila jantan akan membuat ceruk atau lubang di dasar kolam, sebagai tempat betina menaruh telurnya. Telur itulah yang akan dibuahi oleh jantannya. Setelah itu ikan nila betina akan menyimpan telur-telur itu di dalam mulutnya. Selama proses pengeraman, kurangi pemberian pakan karena ikan betina akan berpuasa. Setelah 7 hari dirami, larva ikan akan menetas secara serempak. Larva-larva mungil itu akan berenang ke pinggir kolam. Larva ikan nila ini harus segera diambil untuk dipindahkan ke kolam larva. Untuk Anda yang ingin memiliki bisnis pembibitan ikan nila dan memiliki bibit ikan nila berkualitas. 6. Penanganan dan penetasan telur nila. Setelah larva menetas dan dipindahkan ke kolam larva, maka tugas pembudidaya selanjutnya adalah memberi pakan yang berprotein tinggi dengan tekstur tepung halus. Berikut tahapannya. Beri makan sekitar 4-5 kali sehari sebanyak 1 sendok teh. Pada tebar larva biasanya sekitar 50-200 ekor per kolam. Lama perawatan ini adalah 3-4 minggu, kemudian ikan siap dipindahkan ke kolam pendederan setelah berukuran 2-3 cm. 7. Proses persiapan bak pendederan. Bak pendederan bisa disesuaikan dengan besar larva. Jika masih kecil, bisa menggunakan kontainer plastik. Untuk yang lebih besar bisa menggunakan bak beton. Siapkan 2-3 bak dengan ukuran berbeda karena ikan akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar jika ukurannya sudah mencapai level tertentu. 8. Proses pendederan ikan nila. Setelah larva berusia 7 hari, saatnya mulai dipindahkan ke kolam pendederan pertama. Di sana ikan dipelihara selama 3-4 minggu setelah ukurannya mencapai 3 cm, ikan dipindahkan ke kolam pendederan selanjutnya yang lebih luas. Pada tebar adalah sekitar 30-50 ekor per meter persegi dengan lama pemeliharaan 1,5 bulan, saat pendederan. Ikan bisa dibuat berkelamin jantan seluruhnya, dengan mencampurkan hormon 17-alfa-metiltestosteron pada pakannya hingga larva berusia 17 hari. Pakan harus mengandung protein sebesar 20-30% dengan FPR 3% dari bobot ikan, 3 kali sehari. Pendederan selesai setelah ukuran benih mencapai 12 cm, atau lebih jika di pasaran lebih menginginkan ukuran benih yang lebih besar. Sembilan. Proses pemindahan bibit ikan nila dari bak pendederan ke kolam. Setelah bibit nila berukuran 12 cm atau lebih, sudah bisa dipindahkan ke kolam atau disemai. Pilih bibit yang sehat, lincah, tidak cacat, dan warna cerah mengkilap. Sesuai dengan ciri-ciri ikan nila yang baik, ambil sedikit air kolam menggunakan baskom. Lalu masukkan benih ikan selama 30 menit agar ikan bisa beradaptasi. Tebar bibit ikan dengan cara pelan-pelan memiringkan baskom dan biarkan ikan berenang sendiri ke kolam. 10. Jenis dan cara pemberian pakan ikan nila. Cara budidaya ikan nila selanjutnya yaitu dengan pemberian pakan. Pemberian pakan pada ikan nila dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pemberian pakan pada ikan nila kecil dan pakan pada ikan nila besar. Cara perawatan ikan nila kecil. Ikan nila kecil masih sangat rentan dan rawan mati mendadak. Karena itu perhatikan suhu dan keadaan kolam dengan teliti, kepadatan kolam harus diperhatikan dengan seksama. Jika kolam terlalu padat, pisahkan ikan dan tempatkan di kolam lain. Tambahkan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada nila, dengan dosis 10 liter per hektar.
Ulangi setiap 10 hari, jika ada bibit ikan yang sakit, segera pisahkan dari kolam ke kolam isolasi. Pada kolam isolasi, tambahkan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan untuk mengatasi masalah kesehatan ikan Anda. Setelah ikan sehat, Anda bisa memasukkan ikan kembali ke kolam utama. 12. Masa panen ikan nila. Ikan nila biasanya bisa dipanen setelah 2 bulan, dengan ukuran 200 gram. Namun jika ingin mendapatkan bobot ikan yang lebih besar, bisa dipanen pada usia sekitar 5-6 bulan. Biasanya nila sudah berbobot 500-600 gram bahkan 1 kilogram untuk jenis ikan nila tertentu. Nah, itulah tadi, cara budidaya ikan nila terbukti mendapatkan 250 juta sekali panen. Apakah sahabat tertarik menjadi sukses sekarang? Share pendapat menarik Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bangun terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Salam sukses!